Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel TV Kabar Baik, channel kita bersama. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja, amin. Dan apapun menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya kita diberkati oleh Tuhan dengan melimpah-limpah. Berikut video cuplikan akan kita saksikan bagaimana saudara, detik-detik saudara, ada beberapa orang muslim yang melakukan sholat di jalan raya itu sendiri, saudara-saudara. Dan ini saudara, saya rasa ini pasti sangat-sangat mengganggu orang-orang yang lewat ya saudara-saudara. Dan ini adalah sesuatu ya yang seolah-olah mempamerkan di depan orang banyak bahwa mereka sedang beribadah. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, masih banyak tempat-tempat untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, seperti apa cuplikan? Mari kita simak cuplikan berikut ini. Singkel lho, bunyi-bunyi ngubrak ngubrak aku lho Mas. Kirain kecelakaan tadi, ternyata salah di jalan. Siapa Mbak? Siapa yang salah? Yang marah-marah? Orang ini. Terus adiknya mana loh Mbak? Ya Allah. Wis ngalih nak pinggir jalan, wonge mau nak teka embong. Wong iki lho droi kabeh lho, ana pertunjukan. Belum kering mulut ini bahas pembubaran ibadah mahasiswa Katolik di Tangsel, sudah terjadi lagi pembubaran doa di rumah di PCI Perumahan Cermi Indah Kabupaten Gresik. Jemaat lagi doa di rumah digeruduk warga yang ngamuk minta supaya jemaat berhenti nyanyi-nyanyi. Klarifikasi pengurus RW katanya di perumahan itu dilarang ibadah di rumah. Pak RW, kenapa yang tidak boleh ibadah di rumah cuma yang Kristen aja? Kenapa yang Islam masih boleh sholat di rumah? Kalau memang dilarang ibadah di rumah, ya yang Muslim juga tidak boleh dong sholat di rumah. Kalau cuma berlaku ke warga Kristen aja, itu namanya diskriminasi sara dan fobia sama agama Kristen, Pak RW. Yang kayak gini mau protes penindasan Zionis, sementara di negeri sendiri jadi Zionis, nindas ke umat Kristen. Umat Islam boleh ibadah sholat di rumah, tapi umat Kristen tidak boleh ibadah nyanyi di rumah. Ini pemahaman Zionis syariah yang harus kita lawan bersama. Selama belum ada itikat baik dari pemerintah untuk mitigasi fobia Kristen yang semakin menjadi-jadi ini, umat Kristen harus bangkit lawan pemahaman Zionis syariah yang melarang ibadah di rumah. Ibadah di rumah adalah hak yang dilindungi undang-undang. Dari berbagai macam suku, berbagai macam pulau ini kami sudah bersatu nih Pak. Masih banyak yang mau datang, saya bilang jangan. Ini kami perwakilan saja, karena kami menghargai. Tapi tolong, kami minta saudara-saudara kami berpesan melalui saya sebagai ketua umum, agar aparat kepolisian berlaku adil di situ. Pelaku-pelaku tadi malam yang lakukan penyerangan itu untuk segera
sesegera mungkin ditangkap dan diproses. Kita kemana? Oke, baik. Saya selaku Ketua Umum Kecil Persaudaraan Timur Raya, hari ini sengaja saya undang saudara-saudara hadir di sini. Yang tentunya yang pertama semalam terkait kejadian tadi malam itu sudah menyangkut Sarah. Yang kedua kita mau minta keadilan di sini, ya. Karena tadi saya dapat informasi dari aparat melalui saudara tadi baru 2 orang, mungkin 1 orang atau 2 orang. Sedangkan pelaku semalam pengeroyokan itu banyak. Saudara-saudara, itulah dia cuplikan. Baru saja kita melihat cuplikan tadi. Apapun saudara tahu apa saudara terhadap video ini, silakan isi di kolom komentar. Bagaimana Bapak Ibu, kita tahu bahwa baru-baru ini banyak hal-hal yang terjadi, khususnya kepada orang-orang Kristen. Bagaimana saudara rumah-rumah ibadah dilarang beribadah seperti yang terjadi di Gresik, saudara. Mereka dilarang beribadah oleh oknum Islam, yaitu PNS, yang mengganggu beribadah. Bahkan juga yang terjadi tentang pembacokan mahasiswa, ya saudara. Dan itu terjadi, saudara, masih baru-baru. Tetapi Bapak Ibu, yang paling herannya, saudara, ya, di dalam kita orang Kristen, kita dilarang beribadah di rumah kita sendiri. Sedangkan mereka, saudara, bebas beribadah. Bahkan di jalan raya, mereka bisa beribadah, saudara-saudara. Ini adalah sesuatu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Supaya keadilan itu marilah ditegakkan. Khususnya kepada kita, orang-orang Kristen ataupun yang minoritas ini, supaya jangan lagi ada dalam penjajahan itu, ya Bapak Ibu. Karena bagaimanapun juga kita adalah warga negara Republik Indonesia dan kita punya hak yang sama untuk beribadah kepada Tuhan Allahnya. Kita bukan orang asing. Walaupun di Indonesia ini kita minoritas, tetapi perlu kita ketahui bahwa Indonesia bukan negara Islam, tetapi Indonesia adalah negara NKRI, Kesatuan Republik Indonesia. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika, walau kita berbeda-beda agama, tapi kita tetap satu bangsa dan satu NKRI. Ini yang perlu kita ketahui, ya. Sekilas videonya, kiranya lewat video ini Bapak Ibu kita mengambil suatu pembelajaran yang baik di dalamnya, dan berkomentarlah dengan bijak. Tuhan memberkati kita. Shalom.